yang seangkatan tadi, sehingga dia sering mengalah dari kecil sampai besar dewasa itu dia sering mengalah. Di suatu cerita itu ada teman kantornya menyembunyikan kamera, tapi dia merasa agar situasinya tetap aman, maka temannya ini berterima kasih karena itu dia menganggap bahwasanya si Ale ini adalah orang yang baik. Tetapi karena ada CCTV, si Ale disuruh megang kamera itu sehingga si Ale menjadi tertuduh. Singkat cerita, si Ale ini dalam perjalanannya itu dia merasa tidak bisa membuat keputusan sesuai yang dia inginkan. Dia digambarkan sebagai sosok orang yang tinggal di kota, di rumah seperti orang sukses, tetapi dia tidak mempunyai perencanaan cita-cita yang dia miliki. Misalnya apa? Tiap bulan dia diminta orang tuanya untuk mengkirimi uang sebagai bagian daripada birrul walidain Ya. atau apalah istilahnya. Nah, jadi dia tidak mempunyai perencanaan keuangan sehingga kehidupannya stagnan secara perkembangan ekonomi. Nah, sementara di cerita-cerita itu, di ceritanya dia itu orang tuanya selalu menekankan kepada si Ale ini waktu kecil dulu mengalah. Kalau dia menjawab dianggap orang yang tidak sabar. Nah, kira-kira itu. Ketika dia sudah mengirimi uang itu pun orang tuanya selalu bercerita, kok kamu belum menikah seperti saudara-saudaramu. Dengan tubuh yang seperti itu, akhirnya si Ale berusaha untuk melakukan bunuh diri. Tetapi sebelum bunuh diri itu dia mempunyai satu keinginan. Satu keinginan apa itu? Saya mau melakukan satu hal yang betul-betul saya ingini. Yaitu apa? Memakan mie ayam di sebuah warung yang selama ini dia makan di tempat itu. Dia menghitung 24 jam ke depan saya akan meninggal, tapi sebelum itu saya harus makan mie ayam ini. Ternyata di tempat mie ayam itu, orangnya tidak jual. Nah, setelah tidak jual, dia tahu peralatannya itu dijual ke orang lain. Si Ale ini ketemu dengan orang itu, akhirnya datanglah ke rumahnya penjual mie ayam ini. Ternyata penjual mie ayam ini sudah wafat. Ya, nah, tahu ada Ale yang datang itu, padahal si Ale itu mau bunuh diri makan mie ayam itu. Ternyata keluarganya mengapresiasi. Ternyata ada pelanggan mie ayam yang sangat perhatian dengan ayahnya. Sampai meninggal pun Dicari. mau ya. Nah, semenjak cerita itulah, nah, karena tubuhnya Ale ini besar, dia diminta untuk mengangkat apa itu jenazah penjual mie ayam ini. Kematiannya pas Ale nyari mie ayam itu ya. Nah, nyari mie ayam itu, dia sampai gerutu, saya itu mau meninggal, kok malah disuruh mengantarkan orang yang sudah jadi jenazah seperti ini. Itu Ale Tapi itu body shamingnya gimana? Dia kecil atau besar? Kok di dia body shaming? besar, dia besar, gemuk, terus tubuhnya hitam, Oh, terus buliannya itu berbau. ya body shamingnya. Nah, jadi dari kecil dia dia juga menceritakan pernah mempunyai pacar waktu kecilnya, tetapi pacarnya itu malah malu kalau jalan sama dia. Karena besar dan hitam. Nah, besar dan hitam dan di ceritanya itu bau. Oke, lanjut. Nah, akhirnya itu. Nah, tapi dia sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh eh, anaknya penjual mie ayam ini. Alenya kagum. Kagum karena anaknya ini berterima kasih dan menganggap Ale ini adalah orang yang istimewa dari pelanggan-pelanggan mie ayamnya dia tadi, orang tuanya tadi. Padahal Ale itu
sebenarnya mau bunuh diri, sebelum bunuh diri makan mie ayam tadi. Dengan alasan apa? Selama saya hidup 37 tahun di cerita itu, saya tidak pernah membuat keputusan sesuai keinginan saya, kata Ali itu. Maka saya ingin membuat keputusan terakhir sebelum meninggal itu apa? Saya mau makan mie ayam. Setelah di pemakaman jenazahnya itu, dia berangan-angan, apa seperti inikah kehidupan? Untuk makan mie ayam saja, saya tidak mampu membuat keputusan sendiri. Terus, Tiba-tiba, akhirnya si anaknya ini kan merasa diapresiasi sama Ale. ya, Si Ale ini tidak cerita kalau mau bunuh diri dan apa-apa. Anaknya ini diapresiasi, akhirnya ngobrol-ngobrol. Anaknya bercerita, nanti datanglah ke sini lagi, akan saya buatkan mie ayam. Dilala setelah itu, di cerita itu, eh, si Ale ini pulang di tengah jalan dia mampir ngopi sambil ngerokok. Nah, ternyata di situ ada penggerebekan bandar narkoba. di war Celakanya di warung kopi itu, di warung dengan kopi itu. di warung itu dengan wajah yang sangar tadi. Terus, Nah, akhirnya dia ditangkap sama polisi, dipukuli dan lain sebagainya. Ternyata di dalam sana setelah dia masuk ada yang namanya Murad. Namanya itu di situ disebut Murad. ya, Murad ini adalah gembong narkoba. Di ceritanya itu dia masuk, wah, mukulin semua yang ada di situ termasuk si Ale. Singkat cerita si Murad ini adalah ketua geng ya, di daerah Rel lah ceritanya itu. Karena dengan garang. wajahnya yang garang terus menakutkan itu, dan si Ali sudah bercerita kenapa dia masuk penjara, terus si Murad ini sudah bercerita kalau dia juga ketua geng narkoba tadi, maka ternyata si Ali sudah keluar 5 hari tidak terbukti. Nah, Muradnya pun juga keluar setelah 5 hari tadi, entah ada hubungan apa dengan penegak hukum di cerita itu. Nah, setelah keluar, si Ale mau tidak mau harus ikut Murad. Mm-mm. Disebabkan karena apa? Si Ale sudah tahu rahasianya Murad ini. Dia tidak mau dipukuli, dipukuli akhirnya tetap mau. Nah, pas waktu Murad cerita, cita-cita kamu kan akan meninggal. Dengan cara seperti ini kamu akan lebih cepat meninggal. Di, Akhirnya adalah dipersuasif pulang itu dia. sama Murad berarti. Dia dipersuasif sama Murad, wong kowe ya pengen mati mending cara iki lebih cepat gitu ya. Nah, dengan jualan narkoba nanti bisa ditembak polisi. Kira-kira itu. Ya, ya, ya. Akhirnya dia mengiyakan. Nah, ternyata awal-awal 1 hari 2 hari di sana dia itu dianggap ini, dianggap apa, orang yang tidak bisa apa-apa, Pak. Tapi dengan wajahnya garang itu pernah suatu ketika diajak sama si Murad untuk apa, nagih hutang. Anak buahnya Murad semuanya sudah kelahi mau kalah. Si Ale ini kan seorang penakut. Ya. Tapi dengan wajah garang itu entah apa dia tiba-tiba membentak itu musuhnya. Ternyata musuhnya pada lari. Ya. Nah, nah setelah itu akhirnya itu dijelaskan seperti ini. Setelah peristiwa itu ya, kalau kamu hidup dan besar di jalanan, jadi orang jahat akan jauh lebih aman ketimbang jadi orang baik. Ya, ya. Ini kalau dalam usul fikih mafhum muafakohnya, kalau kita di komunitas orang yang omongannya halus, peradabannya halus, kok kita ngomong kasar, itulah penjahatnya. Ya. Meskipun dia tidak melakukan kejahatan. Ya. Kira-kira itu.
Karena pada lari itu di gang situ akhirnya muncullah asumsi Pak, bahwasanya si Ali ini kebal dari ini pembacokan. Ali ini pokoknya semua cerita-cerita mistis itu Dibuat, diproduksi. dipercaya di gang itu. Yang dulunya si Murad ini ikut memukuli, akhirnya dia dijadikan anak buah yang paling istimewa di situ dia. Muradnya jadi anak buah. Si Ali ini akhirnya jadi anak buahnya Murad yang Oh ya istimewa ya ya. sendiri. Jadi kalau masuk gang, si Ali ini akhirnya diberi nama Black. Ya. Black. Nah, jadi kalau masuk gang itu dia kalau Murad pulang itu harus memegang namanya di tembok. Semua orang menghormatinya. Si Ale yang merasa dulu dia menjadi orang baik, sering dibully sama temennya, di kantor dia berbuat baik, sering dimanfaatkan. Akhirnya dia berkata seperti ini, di tempat yang dianggap itu gelap dan tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, dengan wajah saya yang seram seperti ini, ternyata saya bisa lebih diterima gitu. Ceritanya seperti itu, kira-kira itu. Nah, kemudian di cerita itu sekilas saja. Nah, dia sampai cerita seperti ini. Justru di tempat paling tidak manusiawi ini, untuk pertama kalinya aku merasa dimanusiakan. Terkadang kamu justru bisa menemukan harta karun di tempat yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya. Ya. Ale seperti itu, akhirnya dia ikut Murad kemana-mana. Ternyata adiknya Murad ini itu ingin kerja di tempatnya Ale. Adiknya Murad. Adiknya Murad. Nah, setelah Murad tahu, loh adiknya ini kok seperti ini, kok sama Ale kok sama panggilannya Black dong, sama Black ini kok hormat, padahal kalau sama saya itu sering bantah. Itu. Suatu ketika si Murad ini pura-pura tidur, dua orang itu bercerita, yang intinya adiknya itu minta diberikan pekerjaan di tempat dia bekerja. Meskipun jadi OB enggak apa-apa, saya tidak ingin seperti kakak saya itu. Nah, akhirnya dikasihlah jaringan pertemanan itu. Nanti di kantor itu ketemu ini. Dengan menjelaskan itu, si Ali ini merasa dihargai. Yeah. Dihargai. Nah, akhirnya Murad ini tahu adiknya dihormati, tahu adiknya mau dikasih pekerjaan itu. Dia sangat menghormati yang namanya Ale ini. Yeah. Yang dulu sebelum itu Ale ini kalau Murad itu rokok koreknya dia apa? Dinyalakan sama Ale, ini sebaliknya. Bentar, Ali itu dia punya pekerjaan apa kok sampai orang adiknya Murad pengen ikut kerja di situ? Di sebuah perusahaan yang mana menurut semua orang pekerjaan Ale ini sudah mapan. Oh, itu sudah nggak ikut Murad lagi ya berarti? Jadi tidak jadi anggota anak buahnya Murad. Itu dia jadi anak buahnya Murad itu 2 minggu kalau tidak salah. Oh, setelah itu dia punya kehidupan sendiri gitu. Sebelum ditangkap polisi itu kan dia sudah kerja di perusahaan tadi. Iya. Oke. Karena ditangkap, terus dia mau balik kerja sama Murad, harus ikut kerja sama Murad, dia ikut. Kira-kira itu. Iya. Selama 3 minggu itu. Tetapi dia berpikir, saya kerja di situ tuh loh, merasa tidak ada manfaatnya. Iya. Yang seprofesi seangkatan sama saya, yang jabatannya sama itu tidak ada yang menghormati saya, bahkan saya mau meninggal. Kok adiknya Murad ini mau jadi pegawai di situ? Nah, pegawai di situ meskipun OB, betapa berharganya pekerjaan saya tadi. Ya.
Ya, kira-kira itu. Oke. Akhirnya dia ditemukan dengan bekerja di pekerjaan mengambil uang di beberapa tempat gitu Pak. Di antaranya di mana itu apa di klub malam. Di sana dia ketemu beberapa orang, di antaranya ketemunya itu siapa, yang punya klub itu, terus pekerja prostitusinya, dia ketemu yang namanya Juleha. Iya. Di Iya. Juleha itu eh, dia bercerita dengan siapa, si Ale ini kenapa dia menjadi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kadang semua hal bisa berakhir begitu saja. Meskipun kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga, ada beberapa hal yang harus berakhir dan kita cuma bisa menerima saja. Iya. Ada cerita si siapa, eh, mantan prostitusi ini diselamatkan, ternyata malah dijebak lagi kayak gitu. Setelah diselamatkan Ale, dijebak lagi. Di cerita itu ya bukan Ali yang menyelamatkan, si Iya. Juleha yang menjadi prostitusi di situ bercerita dia punya anak kecil, demi anak kecil inilah saya tetap bekerja seperti ini, saya bisa keluar kalau ada yang menebus dengan jumlah uang seperti ini, tapi orang seperti saya masa punya uang seperti itu, sehingga mengungkapkan kalimat kadang semua hal bisa berakhir begitu saja. Meskipun kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga, ada beberapa hal yang harus berakhir dan kita cuma bisa menerima. Ada kalimat-kalimat itu membuat si Alim mau bertahan hidup, Iya. mau bertahan hidup. Jadi nah, akhirnya dia di klub itu ketemu yang namanya Ipul. Nah, si Ipul ini siapa? Dia pegawai OB. Yang saat itu ingat dengan si Ale ini gara-gara satu waktu Ale ini ulang tahun, dia buat kue, teman-temannya nggak ada yang mau. Kue ini diberikan sama si Ipul ini. Kepada Eh, Kue ini dikasihkan Ale ke Ipul ini pegawai oh iya, OB-nya. iya. Nah, terus Nah, ternyata di waktu yang bersama anaknya Ipul ini ulang tahun. oke, ya. Ipul ini tahu kalau si Ale kerja dengan Murad, Murad itu dianggap ketua geng dan sebagainya, diselamatkanlah si Ale ini, diajak pulang ke rumahnya. Cuma si Ale nggak mau cerita, sampai rumahnya istrinya membuatkan kopi di situ. Sudah malam-malam terus Ale cerita, lu kok saya dibuatkan kopi sama istri kamu, katanya, nanya gitu. Karena yang datang adalah Mas Ale, kalau bukan Mas Ale istri saya nggak akan pernah mau. Terus tanya, lu kenapa? Diingatkanlah cerita kue itu, yang mana itu adalah kue ulang tahun pertama yang dihadiahkan kepada anaknya. Iya. Karena Ibu ini juga sama, dia ngontrak, ngekos di Gang Sempit dan sebagainya tadi, dengan keterbatasannya tadi. Nah, akhirnya Ale terus ini apa, berpikir hal yang tidak diapresiasi oleh teman-teman saya ternyata begitu bermanfaat Bagi orang lain ya. bagi orang lain, bagi di sekeliling-sekelilingnya tadi ini. Si Ibu ini berterima kasih, terus dia meminta agar siapa, Ali ini tidak ketemu dengan Murad lagi dan lain sebagainya. Akhirnya si Ibu ini mengajak ngejak Ali ini ke seseorang yang mana hampir sama dengan hubungan Ali dengan orang tuanya yang tidak baik-baik saja. Ya. Dia mendatangi perempuan itu, perempuan itu sudah tua, tidak bisa nyapa dan sebagainya. Ternyata wajah anaknya yang kebetulan
katanya itu nikah dengan orang Kalimantan dan tinggal di Kalimantan itu sama. Maksudnya Wajahnya anaknya siapa? sama dengan Mas Ale. Oh, perempuan tadi punya anak wajahnya mirip Ale gitu. Nah, yang sama-sama tidak rukun dengan orang tuanya. Ale ini kan juga tidak hubungannya tidak baik dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah memberikan apresiasi ke dia. Ya. Pertanyaannya uang sudah dikirim belum? Kapan nikah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu loh, Pak. Ya. Nah, ibunya ini tahu loh, ini kok wajahnya seperti anak saya. Diperlakukanlah dia seperti anaknya. Pokoknya itu di lo dan lain sebagainya lah di cerita ceritanya. Terus si Ali cerita lu, saya ini bukan anak ibu, saya tahu. Saya tahu, tapi saya ingin memperlakukan yang wajahnya persis seperti anak saya ini, maka saya perlakukan. Nah, akhirnya dia bercerita, kita hidup di dalam masyarakat yang memandang bahwa kebahagiaan adalah sebuah kewajiban dan menjalani kehidupan, dan itulah yang justru sering membuat kita merasa tertekan. Orang-orang dipaksa untuk terus mencari kebahagiaan tanpa diajari bagaimana cara hidup sambil membawa kesedihan. Ya, terus? Nah, ada cerita itu akhirnya si Ali jadi ini, oh ya, apakah seandainya ibu saya seperti ini, betapa bahagianya. Akhirnya diteruskan setelah itu dia ketemu, diajak lagi sama si Murad nagih utang di penjual layang-layang. Ya. Nagih itu ternyata orangnya tidak punya uang, si Murad mau ngambil anaknya. Nah, si Alim berontak karena si Alim sudah berjasa ngajak adiknya si Murad ini, dia bilangnya seperti ini sudah melebihi batas, tidak boleh melakukan pemerkosaan terhadap orang yang berutang. Si Alim nih kepada Murad. Pada Murad itu. Nah, akhirnya kembalilah dia itu. Kembali, ternyata setelah beberapa hari ketemu lagi dengan yang penjual layangan ini. Nah, dia pokoknya setiap ketemu orang, si Ali ini bercerita kehidupannya tadi yang sampai mau bunuh diri. Ya. Akhirnya penjual layang-layang ini juga bercerita, dulu saya pernah mempunyai ambisi hidup seperti ini, bangkrut dan sebagainya. Nah, ternyata di depan sana itu adalah di atas pohon ada layang-layang. Menurut saya itu isaroh saya harus jualan layang-layang. Ya. Nah, semua orang menganggap saya itu gila dan bla 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 itu. Toh dengan ini saya bisa menyekolahkan anak saya, katanya. Ya. Nah, makanya itu terus disebutkan hidup itu paradok. Untuk bisa sembuh kamu harus merasakan sakit dulu. Untuk bisa mengenal kedamaian kamu harus berperang dulu. Untuk bisa mengenal apa itu bahagia kamu harus pernah sedih dulu. Untuk bisa bangkit melawan kamu harus jatuh kalah dulu. Jatuh kalah, ya. Kira-kira itu dari pertemuan dengan penjual layang-layang itu. Nah, setelah dia diajak ngopi, waktu itu diajak ngopi dia di Ali itu sama penjual layang-layang. Nah, karena dianggap sudah berjasa menyelamatkan anaknya, terus mendapatkan istilah-istilah tadi. Yeah. Misalnya si Ali ini mau pulang, apakah masih mau melanjutkan cerita bunuh diri atau melanjutkan hidup? Nah, tapi dia masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dia jalan di rel dengan wajah itu. Waktu itu si penjual layanan itu bilang, kamu tinggal di sini saja, sering di sini, biar para preman itu takut, katanya. Karena kamu kan mantan anak buahnya Murad, katanya. Yeah. Nah, akhirnya dia balik lagi, jalan mau pulang, ketemulah dengan orang buta yang ditipu. Orang buta jualan kerupuk,
Ada orang mau beli uang 20 mengaku uang 100. Ya. Si Ale ini tahu, akhirnya marah karena dengan wajah seperti itu eh, orang-orang pasti takut dengan Ale ini, Ya. lari. Terus yang buta ini minta untuk menghitungkan uangnya. Di akhir cerita dengan ketemu si yang buta ini, yang buta ini sudah tahu jumlah uangnya berapa. Hmm. Tapi dengan kebutaannya itu, apa yang bisa dia lakukan? Nah, kira-kira itu, Pak. Ya. Dengan dia menjawab, peristiwa-peristiwa itu akan menyebabkan dia justru akan menjadi lebih menderita lagi karena keterbatasannya dia tadi, Si yang buta. yang buta tadi. Ini Mas Wangi, kenapa kok dia dengan bisa menjawab kok malah jadi tidak bahagia? Karena dengan keterbatasan yang dia miliki, Hmm. misal dia kan tahu kalau mau ditipu toh itu, Ya. dia sudah tahu terus diselamatkan sama si Ale ini. Hmm. Justru Terus ketahuan ya itu malah membuat dia menderita. Padahal tadi sebelumnya enggak. seandainya yang buta ini berontak, pasti dia kan kalah, Pak. Iya, iya, iya. Dia kalah, akhirnya dengan melawan itu akan menjadi sebuah penderitaan. Iya. Terus ketemulah dengan si Ale ini. Nah, ternyata sampai di warung, si Ale ketemu sama teman sekolahnya Iya. dulu. Ditanya, kok kamu Rioni nggak datang? Kok kamu belum nikah? Kok kamu ini? Dengan panggilan-panggilan body shaming waktu di Zaman sekolahnya sekolah. dulu. Hmm. Akhirnya dia dikasih uang 100.000 sama temennya tadi karena waktu itu dia wajahnya dengan seperti gelandangan lah waktu itu. Hmm. Kasih uang 100, dia terus ke kamar mandi, dia marah-marah si Alina ini. Marah ke siapa? Dia ke dirinya sendiri. Oh ya, terus? Nah itu terus akhirnya eh, yang buta ini ngajak dia keluar dari kamar mandi, dia marah-marah. Akhirnya banyak orang datang. Ada orang yang mau merampok orang buta katanya. Nah, terjadilah obrolan-obrolan si Ali dengan yang buta ini. Dia mengetahui keterbatasannya, terus dia cerita, saya tahu jumlah uang saya berapa. Dan saya juga tahu waktu itu mau ditipu sama yang jual itu. Tapi saya tahu kamu ini orang baik. Yang buta Iya. ini ngomong sama si Ali itu. Lo kok bisa tahu? Buktinya kamu menghitung uang saya dengan jumlah yang sesuai. Oh Hmm. bisa melihat. Nah, saya jualan pasti tahu. Kenapa waktu itu kok kamu tidak memberontak? Karena kalau saya memberontak, maka saya akan kalah. Saya sudah buta. Iya. Akhirnya dia bercerita seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada dirimu sendiri. Hidupmu itu sudah sulit dengan kebutaan yang dia tadi. Jangan paksa kakimu untuk terus melangkah. Cobalah sesekali beristirahat, sekali-kali pergilah keluar, hargailah pencapaian di hidupmu, meski itu hanya pencapaian kecil, sebab kamu memang pantas untuk itu. Jika sedang lelah, kamu boleh marah dan meluapkannya, jangan ditahan terus. Setelah ketemu dengan siapa? Eh, penjual buku inilah akhirnya si Ale tidak jadi eh, melakukan bunuh diri. eh, Dia tidak jadi melakukan bunuh diri, akhirnya dia kembali lagi kehidupannya seperti semula. Dan Hmm. akhirnya di akhir itu dia bercerita seperti ini. Aku belajar bahwa kunci untuk bertahan hidup bukanlah selalu berpikir positif, tetapi mempunyai kemampuan untuk menerima. Menerima jika tidak semua hari akan berjalan baik, tidak semua rencana akan berjalan lancar, tidak semua orang akan berlaku baik kepada kita, meskipun kita baik kepada mereka. Dan itu semua tidak apa-apa, kata dia. Hmm. Paham, paham. Jadi bukan berprasangka positif ya, bukan cara bahasa kita bukan selalu husnuzon, tapi
belajar menerima apa yang terjadi. Ya, yang sering kalau dalam karena saya pakai kopiah pasti banyak cerita tentang agama ya. Ya, Eh, kalau dibicarakan dalam konteks agama ya eh, hidup itu hanya seni dalam menerima dua hal. Kalau kita mendapatkan nikmat, bagaimana kita bersyukur. ya. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu apapun, bagaimana kita bersabar. Jadi itu Sabar yang itu artinya ya punya, menerima itu ya. nah ya, kira-kira itu. Cuma yang perlu ditekankan di sini itu mengapresiasi, mengapresiasi dengan hal-hal yang sekecil apapun, Baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. baik kepada diri sendiri dan orang lain. Justru terutama ya ini kalau dikaitkan dengan hadis ya, man lam yaskur an-nasa lam yaskur Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, Hmm. maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu diceritain. Kalau ditarik ke Artinya sana. bersyukur itu ya mengucapkan terima kasih pada siapapun Nah, orang yang dalam tanda kutip baik pada kita maupun kurang baik pada kita, karena kekurangan baik pada kita itu ya bisa jadi, kalau pakai bahasa sufi ya, jadi pahala buat kita kan. Maka ketika orang memberi pahala kita, kita bersyukur gitu. Bisa gitu ya. ya. Tapi di cerita ini si Ali ini kalau dikasih kamu itu harus hidup bersabar, pasti jiwanya kamu tidak Berontak. merasakan seperti yang saya rasakan. Justru dia mempunyai harapan hidup lagi itu ketika dia mempunyai perbuatan-perbuatan yang diapresiasi oleh orang. Oke, Ternyata berarti dia di cerita itu, kenapa? berarti ketika ada orang itu bukan menasihati sabar ya. Berarti menasihati ini bagaimana dia belajar menerima keadaan. Belajar menerima keadaan itu tidak sebanding lurus dengan sabar ya, beda ya berarti. Beda, beda. Selama ini kan kita memahami sabar itu ya kalau kita dipukul tidak membalas. Ya. Padahal kalau pakai bahasa cerita ini, berarti penjelasannya gimana? Kalau pakai cerita ini justru kalau memang dipukul ya, ya balas. Ya, Kalau dengan seperti itu bisa ini membuat bisa kita makin sehat, mengapresiasi kepada mengapresiasi diri. sendiri ya. Akhirnya si Ale ini akhirnya hidup kembali normal. Dia dicerita itu dia hidup kembali normal, bekerja normal biasa, mendapatkan perlakuan dari teman-teman sekantornya dia sudah biasa, tidak dibawa ke perasaan dan lain sebagainya tadi. Ya, menerima tadi ya berarti. Menerima tadi. Setelah dia melihat seni komunikasi orang-orang yang dia temui tadi, dari Ibul yang kurang ini, kurang ekonominya, kurang jauh dari dia, dari di prostitusi, dari siapa, Murad, dari penjual kerupuk, kira-kira itu. Nah, dan buku yang dia tulis ini didapatkan dari curhatan-curhatan teman-temannya yang merasa tidak ini, Pak. Akhirnya dia, Diabaikan, merasa yang tidak diapresiasi ya. nah, dia akhirnya bercerita eh, depresi atau tekanan jiwa itu dimulai dari orang itu merasa tidak dihargai di tempat itu, Oke, ya, ya, ya. sehingga komunitas-komunitas yang ditemui Ale waktu mau bunuh diri itu adalah komunitas-komunitas yang mau berterima kasih. Ya. Kira-kira itu, Pak, kalau yang saya baca ini. Jadi inline-nya yang paling penting amanatnya adalah bagaimana kita menerima, membedakan sabar dan menerima itu harus benar-benar paham ya. Artinya jangan untuk kita sendiri, satu harus bisa punya seni dalam menerima keadaan. Nah, menerima keadaan itu seninya macam-macam, bisa diam, bisa dengan bereaksi, dengan apapun ya, artinya tapi dengan menerima. Yang kedua adalah bagaimana kita berterima kasih pada orang. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang berterima kasih adalah bentuk wujud sebagai kita mengapresiasi orang lain walaupun hal itu sepele atau kecil itu.
Termasuk berterima kasih kepada diri sendiri. Kalau dipakai masuk di konsep Islam mungkin di tasawuf itu berarti pakai kaidah apa Mas? Nah, itu kalau kaidahnya itu seperti apa Imam Ghazali itu ketika ditanya tentang apa itu apa tasawuf, bahwa adalah ibaratu apa ibaratu insirofi almarhubi an syai'in ila ma huwa khairun minhu. Oke. Tasawuf itu adalah ibarat lari dari apa sesuatu yang tidak kita senangi kepada ilama huwa khairun minhu, kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Itu tasawuf ya. Itu tasawuf. Nah, jadi tasawuf itu jadi ibaratnya cerita itu bukan kita pasrah atau ketika dibully kita pasrah dengan kata sabar dan lain tidak seperti itu. Jadi ibaratu insirofi an marhubi anhu ilama huwa khairun minhu. Ya, kalau sederhananya ya tubuh saya ini juga butuh istirahat, butuh saya apresiasi. Misal saya di ruangan ini Pak Pra dan sebagainya ini tidak memperhatikan saya, ya saya mencari tempat yang saling memperhatikan. Ya. Ya sesederhana itu. Nah itu tasawuf. Dan itu adalah sabar. Bukan yang diartikan ketika sabar itu saya tetap di tempat sini terus. Nah, iya paham. Jadi makna sabar itu bukan sekedar diam dan menerima ya, tapi sabar itu adalah mencari tempat, kita berlari ke tempat yang lebih baik, atau kita mencari tempat yang lebih bisa menerima kita. Atau kalau pakai pendekatan fikih berarti mencari sesuatu yang nilai madorotnya lebih kecil, itu boleh diartikan itu. Ya kalau sederhananya ya kan, kalau dalam fikih itu kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ya. Kalau saya menjalankan sunnah dan itu membuat hati saya terluka, lebih baik saya menjalankan mubah. Mubah, gitu ya. Contoh, semisal kalau saya ngejak makan Pak Prawoto di sini, mohon maaf kalau contohnya Pak Pra, karena yang saya kenal kan Pak Pra. Ya. Nah, di situ setelah saya ajak makan, kalau Pak Pra tidak saya belikan rokok, Pak Pra akan marah. Ya. Atau dengan gestur menyebabkan saya jadi tidak enak. Maka saya kan kalau saya mengikuti Imam Ghazali, saya pilih mubah. Apa itu? Nggak usah nraktir, nggak usah ngajak makan. Nggak usah nraktir, saya pilih futsal. Milih mancing atau milih futsal gitu ya. Nah, saya akan memilih hal-hal yang mubah, yang itu tidak membuat hati saya terluka. Walaupun luka itu disebabkan orang lain, tapi karena kita ya, jadi lebih baik kita menghindari hal-hal yang sunnah yang melahirkan luka pada diri kita. Nah, lebih baik saya meninggalkan sunnah dan melakukan sesuatu yang mubah, dan itu membuat saya bahagia. Gimana itu? Itu kalau pakai nalar gimana? Coba diurai sehingga pakai nalar berpikir ya. Mengapa mengambil mubah itu lebih baik, dan mungkin enggak mubah yang seperti jalan-jalan itu lebih berpahala daripada sunnah yang dijalankan. Kalau pakai hitungan matematik. Ya jelasnya ke sana, Pak. Jelasnya ke sana. Karena standar kita, hubungan kita dengan Allah itu kan di cerita-cerita atau di hadis-hadis itu kan yang penting kita sholat, puasa, zakat, puasa, haji, syahadat. 5 rukun Islam itu ya. 5 rukun Islam ini kita jalankan dengan baik. Sholat menghadap kiblat ya kita jalankan ya otomatis kita orang muslim. Ya. Kenapa kalau yang wajib kita sudah lakukan, sesuatu yang bersifat dianjurkan itu bisa menjadi makruh. Oke. Bahkan bisa menjadi haram.
Ya, ya. Berarti bisa pakai Contohnya, kaidah gini ya, ketika kita menjalankan sholat sunnah, eh, ternyata di situ ada anak yang lagi nangis, ya mending kita ngurusi anak yang nangis itu daripada sholat sunnah, contoh gitu. contoh seperti itu. Kalau di contoh-contoh dahulu ya, hal yang bersifat wajib saja. Kalau Kalau tidak kita, mampu nggak boleh dilakukan ya. nah, kalau tidak mampu tidak usah dilakukan. Hal yang Contohnya yang bersifat, haji itu. hmm, hal yang wajib saja. Kalau kita dalam perjalanan, Allah itu lebih suka kita mengambil ringannya tadi. Iya, iya. Nah, inginnya Tuhan pasti entah itu Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen, Hindu, Buddha itu sampai kepada kebahagiaan. Ya, Kalau kita melakukan, kalau dalam Buddha melakukan dharma kebaikan dan itu membuat kita menjadi luka, kenapa kita harus pilih itu? walaupun kebaikan itu secara umum sifatnya sunnah. Nah, sifatnya sunnah. Berarti bisa juga ketika secara umum sunnah dan ada pilihan mubah, bisa saja sunnah itu berubah hukum ya, Sunnah bisa berubah hukum. turunannya gitu Karena ya. turunannya seperti itu. Mubah juga bisa berubah menjadi sunnah. Oke, Dan misal ketika saya sudah tahu Pak Pra kalau saya ajak makan itu pasti minta rokok sama bensin, ya. untuk tidak menawari Pak Pra lagi itu lebih sunnah dibanding saya mengikuti hadis Rasulullah, hadisnya saja. Gitu Nah ya. ini kan kalau kita kemarin bicara tentang Uwais Al-Qarni tadi. Nah, Uwais Al-Qarni ini ceritanya itu didoktrinkan untuk kita ya. Hmm. Kalau ingin sukses, maka berbaktilah kepada orang tua seperti halnya Uwais Al-Qarni. Cerita Uwais Al-Qarni ini benar, tetapi Uwais Al-Qarni ini secara semantik bahasa atau secara sastra itu populer justru ketika dia menyembunyikan sifat birrul walidainnya ini. Ya, tidak ditunjukkan ke orang. Tidak ditunjuk-tunjukkan dan fakta sejarahnya Uwais Al-Qarni tidak menjadi pejabat, tidak menjadi apa-apa. Dia Ya, menjadi gelandangan, maksudnya dia penuh dengan keterbatasan, dihina orang. Akhirnya temannya bercerita, loh, jangan salah, Uwais Al-Qarni ini meskipun tidak ketemu Rasulullah dengan perilakunya ini, dia itu adalah orang istimewa. ya, Doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang datang ke dia. Itu di cerita itu. iya. Nah, setelah orang pada datang ke dia, dia malah bersembunyi. Ya. Dan konteks hari ini itu kan dibalik. Wahai solihin, kalau kamu ingin sukses, maka lakukanlah perilakunya Uwais. Apa itu? Birrul walidain, Birrul walidain dengan cara fisik. tadi, nah, secara fisik itu. Agar saya nanti bisa jadi bupati, gitu. Agar saya menjadi gubernur, agar saya menjadi orang kaya, agar saya menjadi punya pengaruh. Padahal Uwais Al-Qarni ini adalah figur-figur. Yang menafikan itu, menolak itu. Nah, Itu teman-teman. menceritakan itu. Iya, obrolannya jadi panjang. Mungkin Bu Sulis, Mas Bobi, atau Mas Nanang pengen nimbrung masing-masing ceritanya. Jadi malam ini kita ngobrol tentang eh, apa tadi sudah sepotong semangkok mie ayam. Jadi judulnya seporsi mie ayam sebelum mati. Judulnya itu, teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang cerita cerita tokohnya siapa Mas? Sorry tadi tokohnya Ali. Tokohnya namanya Ale. Itu tokoh tentang Ali yang dalam perjalanan hidupnya ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Saya mencatat beberapa hal bahwa satu tentang makna sabar di dalam cerita ini ternyata saya ingin mengevaluasi pemahaman saya, ada produksi pengetahuan baru bahwa sabar bukan sekedar menerima keadaan tidak berbuat, tapi sabar adalah menerima dan melakukan sesuatu yang
jauh lebih baik atau bisa menghindari atau melakukan yang lain. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan angan-angan kita atau kondisi ideal. Jadi seni mempertahankan hidup itu juga adalah seni bagaimana kita bisa menjalani hal-hal yang di luar ekspektasi kita kalau bahasa ini. Bagaimana kita menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu juga butuh seni. Terus bagaimana kita mengapresiasi diri sendiri dan mengapresiasi orang lain. Berterima kasih pada diri sendiri dan berterima kasih pada orang lain. Itu justru sesuatu yang menjadikan kita dalam tanda kutip itu melanggengkan kehidupan. Mengapresiasi orang lain juga punya energi baik. Kalau bahasanya Pak Yogi itu mengapresiasi atau mencintai sesuatu dengan tanpa syarat itu bisa menular, gitu. Kata beliau begitu. Gitu teman-teman, boleh kalau mau ngobrol atau mau menyampaikan sesuatu yang hadir malam ini. Boleh resen atau langsung open mic atau apa? Silakan Mas Bobi, kayaknya sudah open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan dan terima kasih juga Pak Moderator sudah memberi saya kesempatan waktu untuk bertanya. Saya mungkin mau tanya sedikit ya. Tadi kan cerita dari siapa tadi? Tentang tokoh yang ceritain tadi kan. Kalau Alim ya. Jadi saya kalau bisa menyimpulkan gini. Sebenarnya kalau kita bersabar itu kan bersabar kan pasti atas hal yang mungkin tidak sesuai pengharapan kita. Artinya mungkin kita menjalaninya ya sandingannya dengan takwa. Jadi kita meyakini bahwa yang nggak enak itu juga kehendak yang maha kuasa, artinya gitu. Berarti kita menjalaninya mungkin sedikit dengan terpaksa, tapi karena ada takwa itu maka kita menjalaninya dengan senang hati dan kita bersabar. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah yang seperti itu juga termasuk amal baik kita walaupun kita menjalaninya dengan terpaksa gitu. Kan semua yang kita diharap untuk bersabar kan kebanyakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak mungkin kita bersabar atas hal yang kita harapkan, kan pasti kita meminta lebih itu maksudnya sesuai manusiawi aja gitu. Bersabar pasti atas hal yang tidak kita harapkan. Mungkin gitu Pak Moderator pertanyaan saya dan Pak Ustadz. Matur nuwun. Gitu Mas Olkin. Jadi hubungannya dengan kisah buku kalau ditarik garis ke ajaran kita, karena ini pematerinya kan berkopiah mesti kiai ini. Nah, gimana mengurainya atau menalarkan apa yang ditanyakan oleh Mas Bobi tadi? Kalau itu ada yang di bukunya itu juga saya ulang lagi. Ada 2 kalimat. Yang pertama itu, yang terakhir itu, aku belajar bahwa kunci untuk bertahan hidup bukanlah selalu berpikir positif, tetapi mempunyai kemampuan untuk menerima. Menerima jika tidak semua hari akan berjalan baik, tidak semua rencana akan berjalan lancar, tidak semua orang akan berlaku baik ketika kamu baik kepada mereka, dan itu semua tidak apa-apa. Terus dia dilanjutkan, setiap manusia seharusnya tidak perlu meminta orang lain untuk mencintainya atau bahkan sampai memohon agar dicintai. Sebab di hadapan orang yang tepat, kamu tidak perlu memohon apa-apa. Yeah. Kalau diteruskan di buku ini, yang penjual kerupuk buta itu ketika ditanya sama si Ale, apakah kamu tidak pernah memberontak dengan Tuhan, dengan keadaan kamu seperti ini? Sudah saya lakukan. Bahkan Tuhan pun mungkin sudah tidak mau melihat saya karena perilaku saya itu. di ceritanya ini. Di ceritanya seperti itu. Kalau dikaitkan dengan apa? Dia terus bercerita, apapun bentuk saya hari ini, saya harus tetap bertahan hidup. Ya.
Kira-kira itu. Kalau ditanya apakah itu masuk dalam kategori apa pahala atau enggak, itu ya saya ikut ahlu sunnah wal jamaah saja lah. Eh, untuk sampai kepada Tuhan itu adalah hak prerogatifnya dari Allah itu sendiri. Lebih Artinya mindset kita yang harus kita tanam bukan hitung-hitungan pahala atau tidak pahala ya berarti. Ya kalau menurut Imam Ghazali ya wa bi fadlihi nadkhulu ila jannati. Dengan fadilah Allah lah kita akan masuk surga. Nah, caranya bagaimana ya? Irhamu man fid dunya yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan makhluk di bumi, maka yang di langit itu akan ini. Nah, ini kan sama kok yang disampaikan dengan Syekh Mahfud Al-Termasuk. Hadis pertama ya tentang itu. Tentang ajaran untuk kasih sayang dengan manusia itu. Ketika dia harus menulis 40 hadis dan harus dilakukan oleh manusia itu. Hanya kita sering yang membuat orang menjadi depresi, membuat orang menjadi marah. Ketika kita sudah berbuat baik, kita tidak mendapatkan apa? Apresiasi atau Kebaikan dari orang ucapan itu. terima kasih atau timbal balik ya. Nah, yang dirasakan Ale kan di situ. Ya. Sehingga di akhir dia bercerita tadi itu apa? Yang apapun bentuknya, ya tadi aku belajar bahwa kunci untuk bertahan hidup bukan selalu berpikir positif tadi itu. Tidak semua orang akan berlaku baik ketika kamu baik kepada mereka, dan itu semua tidak apa-apa. Karena bisa jadi kebaikan kita itu bagi mereka itu adalah apa ya? Modal untuk mendapatkan keuntungan. Misal saya kalau ketemu Pak Prawoto ini, kalau saya bercerita tentang gondang, Pak Pra akan mengajak saya makan. Pak Pra berpikirnya saya ingin berbuat baik kepada solihin. Bagi saya bercerita gondang itu harus melahirkan makanan. Jadi cerita, Pak bagaimana Pak di gondang? Itu seperti uang 50.000. Kalau tidak ada hasilnya makanan, saya tidak akan bercerita tadi. Dan itu wajar saja. Karena setiap manusia itu sedang berproses memperjuangkan dari urusannya dia masing-masing, dari penderitaannya masing-masing. Bagi yang sudah punya keluarga, berarti perjuangannya dia adalah bagaimana mencukupi keluarganya. Bagi yang belum nikah, perjuangannya kan bagaimana mendapatkan pasangan. Bagi yang sudah mempunyai pasangan, perjuangannya kan bagaimana mendapatkan keturunan. Bagi yang sudah mendapatkan keturunan, mendapatkan pasangan, mendapatkan pekerjaan baik, biasanya cobaannya kan di harga diri. Akhirnya dia nyalon ini. Jadi setiap orang itu sedang menjalankan penderitaannya masing-masing. Oke, baik. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Berarti ini bukan masalah hitungan pahala dan tidak pahala ya, itu kan hak prerogatif Allah. Nah, ya itu di Bajuri itu juga disebutkan kok. Itu juga disebutkan. Ada orang yang sudah di Bajuri itu disebutkan ada satu hadis yang menjelaskan orang sudah di surga terus ditanya mau enggak tak kasih yang lebih daripada itu. Jawabannya ya, loh saya sudah dapat semuanya. Terus dijawab ada yang lebih dari itu. Ridhonya Allah. Kira-kira itu. Itu ibaratnya logikanya ya, saya datang ke rumahnya Pak Pra, di situ ada makanan, saya makan, di situ ada uang 10 juta atau seberapa itu ada, terus di situ ditulis silakan ambil uangnya. Tetapi di situ saya tidak bisa ketemu dengan Pak Pra dan tidak ngobrol. Ya. Beda halnya saya datang ngobrol enak, ngobrol dengan enak,
pulangnya juga dikasih itu. Nah, yang pertama dengan yang kedua pasti lebih baik yang kedua. Ya. Perbandingannya bukan ketemu Pak Pra tidak dikasih, nggak ada Pak Pra dikasih, nggak ada semuanya, Pak. Terus tadi Mas, pertanyaan yang bagaimana kalau kita mendapatkan karena tadi sabar, masih menggerutu tadi ya, tidak menerima, menjalankan tapi kita tidak ikhlas, itu terapi yang benar bagaimana supaya ini kan manusiawi ya. Itu sebaiknya bagaimana kalau kita mengalami kondisi seperti itu? Kita kan saya itu sering menganggap ketidakmampuan saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu adalah sebuah penderitaan atau cobaan yang berat. Ya. Sabar itu lebih mudah dibanding syukur. Ya. Karena apa? Orang yang harus bersyukur itu dia mempunyai untuk bisa melakukan itu dan dia tidak melakukannya. Ya. Justru perspektif tasawuf atau hal-hal yang menyebabkan kepada kemaksiatan. Orang yang punya jabatan, orang yang mempunyai uang banyak, orang yang dengan wajah ganteng, kalau dia tidak bisa bersyukur, potensi maksiatnya itu tinggi. Ya. Seharusnya kalau pendekatan tadi, takwa tadi, justru orang yang seperti yang dia harus mengelola cara bersyukur ini harus lebih waspada daripada orang yang harus belajar sabar. Karena kita sudah menganggap bahwasannya kebahagiaan itu adalah dengan memiliki apa ya, dan itu juga cara berpikir saya juga. Berarti mindset itu penting kita tanam bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi, kecewaan itu justru lebih gampang menerima itu, sabar, daripada kita mendapatkan tapi kita tidak bisa bersyukur gitu ya. Nah, kira-kira itu potensi bahayanya itu lebih yang kedua itu, Pak. Lebih punya potensi bahaya besar ketika kita mendapatkan sesuatu tapi kita tidak mensyukuri tadi ya. Nah, iya. Dan misalnya saya mempunyai jabatan dan tidak bisa bersyukur, banyak orang akan menderita. Atau saya mempunyai uang dan saya tidak bisa bersyukur, akan banyak orang yang menderita. Iya, daripada kita nggak punya uang tapi kita menahan diri dan sabar itu lebih gampang ya. Itu lebih gampang, mudah, bahayanya tidak ke luar. Ya. Kalau punya uang nggak bisa syukur, contoh uang ya lah iso untuk dindi gampang gitu ya. Bisa itu jadi dengan saya kira-kira gitu Mas Bobi, semoga nanti bisa diterima, nanti direnungkan, diterima. Sudah jam 2, kita selesai mungkin sampai 9:30. Kalau ada yang lain, Bu Sulis kalau masih nyimak, atau Mas Nanang mungkin sambil ngopi atau di kanor ini. Selama saya nggak ketemu Mas Nanang, riwa-riwi Mas Nanang ini. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan, Nanang. Ya mungkin sedikit ikut ikut nimbrung ya, mohon izin. Jadi saya tadi ikut menyimak, mungkin tidak dari awal banget. Saya memang belum membaca sih seporsi mie ayam sebelum mati ini. Cuman dari tadi diskusinya ada hal yang menarik kalau saya simpulkan tadi. Ini kan tentang mungkin ini keluar konteks ya, maksudnya saya belum membaca bukunya. Tapi yang diceritakan tadi tentang Ale tadi, dia kan ingin bunuh diri. Nah, dia juga melihat hidup ini kan begitu menyengsarakan. Ada banyak faktor tadi. Kalau saya memaknainya, maksudnya dari cerita tadi, ini sangat relate ya, sangat dengan kondisi saat ini maksudnya. Sekarang ini kan
banyak orang yang depresi, banyak orang yang mental health itu, kesehatan mental ini menjadi sesuatu yang menjadi penting gitu. Ya, toksik. Ya, banyak istilahnya, sosmed itu kan menjadi salah satu yang disebut-sebut menjadi penyebab, karena di situ sosmed itu kan seperti seperti cermin kan, seperti cermin yang setiap orang harus bercermin, memaksa orang untuk bercermin, dan itu memaksa dia untuk berubah. Nah, kalau saya mendengarkan tadi kan, hidup ini kalau yang dari seporsi mie ayam sebelum mati ini, ya kalau ketika orang lain berlari dan saya hanya bisanya jalan, ya no problem. Kalau semua orang makan momoyo dan saya tidak, ya no problem, kan begitu. Kalau yang saya tangkap. Jadi cuman banyak orang yang kan tidak begitu. Banyak orang itu kan, wah ini semua orang kok makan mie gacoan, ini aku kok belum sama sekali. Wah ini menjadi problem ini. Nah ini kayaknya kan yang saya tangkap kan begitu, ketika semua orang berjalan dengan cepat, semua orang seperti sukses, dan saya begini-begini saja, ya itu mungkin sesuatu. Jadi bahagia itu tidak selalu harus seperti yang orang lain bahagia itu. Kalau saya tangkap begitu sih. Jadinya setelah mengikuti ini kok kayaknya memang perlu membaca buku ini ya. Jadi terima kasih, saya mampir ke forum ini jadi terinspirasi untuk segera membeli seporsi mie ayam ini kayaknya. Apalagi membacanya nanti sambil makan mie ayam. Makan mie ayam lah. Di depan Dinkes itu kayaknya menarik itu. Atau itu di Barat Pasar Mas Nanang, nanti kita agendakan mie ayam Larasati. Oke. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Mas lagi ditambahi atau ditambah. Tidak, saya tambahi. Bukunya ini dalam 1 tahun itu sudah cetak ke 59. Entah ini benar atau enggak di tulisannya. Dan buku ini memang kumpulan dari cerita-cerita temannya siapa ini? Brian Krishna tadi. Teman-temannya itu depresi, terus solusinya itu ternyata tidak yang daging-daging tadi. Dia kalau cerita didengarkan masalahnya apa. Ini saya agak cerita pribadi ya. Saya dari tahun 2015 itu kan sudah daftar program doktoral. Sampai hari ini itu belum lulus. Dilala teman saya tuh baru kemarin itu lulus. Wisuda. Pikiran saya itu doktoral. Kenapa? Nah, iya. Pikiran saya itu kemana-mana, peristiwa-peristiwa yang dulu yang menyebabkan saya tidak bisa lulus itu muncul semuanya. Terus akhirnya saya ingat, saya harus menciptakan kebahagiaan saya ini apa ya di Pontianak ini. Ya saya cuma akhirnya naik motor, keliling memutar gang itu 2 kali, terus ke tempat yang biasa saya jalani sampai azan maghrib. Saya memilih untuk tidak jamaah karena saya tahu nanti ingatan saya akan ke sana. Pokoknya saya mengikuti apa yang membuat saya bahagia itu. Ya saya cuma naik motor itu aja Pak. Ibaratnya tuh kalau dari Siti Haji ke Balen itu saya balik 3 kali gitu. Iya. Setelah sudah ya, oh ya sudah. Oh ternyata saya belum lulus pun juga bisa bahagia. Nah, dengan cara apa ya cuma naik motor. Hal-hal yang menyebabkan saya menderita belum sampai lulus itu ya tidak saya hilangkan. Karena di cerita ini juga disebutkan Mas Ale itu kalau ketemu yang namanya temannya yang jadi OB, ketika dia tahu seragamnya itu saja dia langsung menderita itu Pak sudah. Iya. Jadi waktu si Mas Saipulnya itu mau berangkat, maksudnya entah dia jemur bajunya
OB itu terus tanya ini mau saya pakai untuk pergi ke kantor. Dia langsung ingatannya ke sana semuanya. Akhirnya saya ingat, oh iya ya, oh ya alhamdulillah teman saya sudah lulus. Dia bisa bahagia dengan cara itu. Hari ini saya bisa bahagia dengan naik motor ini. Toh itu nggak ada bensin 1 liter. Iya. Nah itu loh Mas, cara berpikir itu loh yang mahal. Artinya shifting atau mindset itu loh yang harus kita tanam. Cara nanamnya gimana itu biar kita itu tidak terjebak pada FOMO. Kalau kata Mas Nang tadi kan orang makan mie gacoan, seakan-akan kita itu dipaksa harus butuh mie gacoan. Nek gak mie gacoan nggak update itu. Kan FOMO banget itu. Ya memang harus sadar kalau saya memang situasinya tidak bisa sampai ke sana hari ini. Kira-kira itu. Jadi sadar itu mahalnya di situ ya. Sadar akan Ya. kita sendiri. Nah, yang menarik itu justru gini, Mas Nanang. Saya itu tanya gini, Mas Solikin kok malah tiba-tiba baca kayak buku kayak gini tuh, konsepnya apa? Biasanya kan buku yang dibaca nggak gini. Ya apa Pak ya? Ya mungkin karena memang ini ya. Ini sudah lama saya lihat itu di TikTok. Di TikTok terus ceritanya itu ya untuk hidup senang itu ya tidak harus cerita-cerita yang ini mendengarkan teman yang lagi ini menderita ini maka itu bagian daripada apa? Bagian daripada menyelamatkan mereka. Akhirnya terus saya ingin membelinya tadi. Kira-kira itu. Ya, artinya yang tadi Dinjenan sampaikan itu refleksinya adalah bahwa kesadaran itu penting, bahwa mengukur kebahagiaan tidak selalu sama dengan indikator atau kalau bahasa kerennya itu KPI-nya disamakan dengan orang lain. Kita punya KPI kebahagiaan sendiri yang sangat berbeda dan mungkin jauh lebih murah dibanding orang lain gitu. Mas Argin cukup sepeda motor mumpung sudah bahagia dibanding yang lain harus apa itu bahagia dengan lulusnya itu. Tapi kita bukan menganggap sing lulus elek dan kita kan tidak begitu. Itu sama dengan relate dengan yang disampaikan kalau ngaji Gusba kan orang butuh bahagia kalau syaratnya terlalu kan itu pinter atau bodoh katanya gitu. Tapi itu untuk refleksi kita ya, bukan terus dipakai untuk membodohkan orang lain kan tidak gitu. Tapi artinya untuk internalisasi kita sehingga kita itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita benar-benar merdeka atau sehat atau nalar kita memang waras sejak dalam pikiran kira-kira gitu. Ya itu kenapa mungkin perlu apa ya? Perlu para yang memberi nasihat itu sudah selain di panggung juga mendengarkan. Iya. Mendengarkan generasi-generasi yang belakangan tadi itu. Iya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih teman-teman cukup menarik obrolan kita malam ini. Semoga bisa jadi modal menyusun kebahagiaan kita sendiri masing-masing. Tidak harus disamakan dengan orang lain karena kita punya kalau Abah ya itu sering ngomong ukuran sepatu kita itu tidak selalu sama dengan ukuran sepatu orang lain katanya gitu. Abah Yai sinten Pak? Abah Yai itu sering cerita gitu. Ukuran Abah Yai. Ya, ukuran sepatu kita itu tidak selalu sama dengan ukuran sepatu orang lain. Maka tidak itu sampai itu. Jadi mungkin dikasih penutup Mas Rogi. Wah, cukup saya Pak. Gitu ya teman-teman, sudah pas pukul 21.25 kita selesai. Terima kasih yang sudah bergabung Mas Nanang. Lain waktu bisa kopi darat hari-hari ini. Kemarin masih riwari di WA Mas Nanang. Terus Mas Bobi terima kasih. Sehat-sehat selalu di sana. Bu Sulis yang menyimak sambil mengerjakan raport di Madiun juga terima kasih. Tak tahu memang apa menjadi lebih nyaman? Iya, Pak. Oke, terus Mas Solikin bersama keluarga di Kalimantan juga semoga sehat, makin produktif dan buku bacaannya banyak bisa di-share kita.
Sampai ketemu di pekan depan, kita nanti bedah buku dengan siapa aja, bisa saya, bisa Mas Anang, atau bisa yang lain. Cukup ya teman-teman, selamat menjalankan aktivitas atau ibadahnya malam ini, melanjutkan aktivitasnya di tempatnya masing-masing. Doa terbaik, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.